Smart Labels proudly present. Halo Sobat Libels, kembali lagi di Libel Smart Radio. Nah, di sini saya Nadira Salma Putri sebagai presenter akan berbincang-bincang dengan narasumber kami yang sangat keren nih, yaitu kandidat calon ketua OSIS nomor 3. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa nih? Halo Bre, kenalin gue Farzana Najnira Kagaisani. Kalian bisa banget panggil aku dengan sebutan Rara. Aku dari kelas 10 BTW. Nah, Rara, kalau boleh basa-basi dulu lah ya. Kesibukan kamu akhir-akhir ini ngapain aja sih? Aku sibuk buat bertahan hidup dari tugas proyek. Karena tugas proyek gimana Nat? Wah, bener-bener bikin pusing banget gak sih? Iya, tugas proyek tuh Ya bener-bener Allah. bikin pusing, rasanya pengen suran. Dan juga kalau yang serius, aku lagi megang event yang namanya eventnya Festival Pajar Nusantara. Nah, Festival Pajar Nusantara ini itu event punya RRI. Kalian tahu RRI gak? Harusnya tahu sih. Kalau TV itu punya TVRI, kalau radio punya RRI. Nah, RRI ini ngadain event Festival Pajar Nusantara tadi. Dan Festival Pajar Nusantara ini dilaksanain serentak di seluruh Indonesia. Tentunya Semarang ini juga ngadain. Nah, apa bedanya kalau di Semarang, RRI ini bekerja sama dengan Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang, yang mana mau nggak mau anggota FKO ini juga terlibat dalam kepanitiaan di RRI. Nah, aku sendiri juga tentunya terlibat, dan di Festival Pajar Nusantara ini aku bertugas sebagai ketua panitia gitu. Wah, berarti Farzana bener-bener sibuk banget ya akhir-akhir ini. Iya. Keren banget sih. Terus Farzana ikut ekskul apa sih di sekolah ini? Apa ya? Aku ikut ekskul. Kalau ekskul jujur nggak ada sih. Aku cuma ikut OSIS. Tapi OSIS kan nggak tergolong ekskul kan, intra ya. Intra. Jadi jujur aku nggak ikut ekskul apa. Oh gitu ya. Terus denger-denger Farzana tuh pindahan dari SMK ya? Oke, iya sih. Aku pindahan dari SMK Negeri 2 Semarang. Kalian bisa kepoin aku di OSIS MES 1. Karena dulu aku di OSIS SMK Negeri 2 Semarang, aku menjabat sebagai wakil ketua OSIS 1. Kalian bisa cus kepoin. Hobi kamu apa sih akhir-akhir ini? Hobiku baca AU. Siapa yang suka baca AU? Nah, siapa nih? Kamu Terus, hobinya apa? aku hobinya tidur sih. Kita kaum noler. Kita kaum nolak. Nah, ada nggak sih perbedaan OSIS SMK sama SMA itu? Perbedaan. Kalau perbedaan itu pasti ada sih, karena ya OSIS itu kan pasti beda-beda dari pemimpinnya, terus dari apalagi program kerjanya itu juga pasti beda. Terus orang-orangnya, tentunya dari orang-orang itu pemikiran-pemikiran kita semuanya itu juga pasti beda. Jadi nggak cuma dari program kerja, tapi dari sumber daya manusianya, terus dari kebijakan sekolahnya, masalah perizinan itu tentunya berbeda. Terus cara manajemen waktu kamu tuh gimana aja? Manajemen waktu. Oke, buat manajemen waktu yang penting aku tahu kapan aku harus bisa serius, kapan aku harus bisa main. Di tengah kesibukan ini, aku tentunya harus punya jadwal. Aku sampai bikin schedule di kalenderku, yang mana hari ini tuh aku tugasnya buat ngerjain ini. Hari ini aku harus rapat buat ini. Hari ini aku harus kejar deadline buat ini. Jadi gimana cara aku manage waktu? Yang pertama, kalau misalnya udah tiba nih, besok rapat ya, kita harus langsung buru-buru checklist di schedule. Tanggal sekian aku rapat. Dan juga kalau misalnya kita ada tabrakan nih, kita harus bisa prioritasin mana yang jadi prioritas. Nggak bisa dong kita sama-sama rapat di jam 9 hari Sabtu, kita belah diri jadi 2, ikut dua-duanya, kan nggak bakal mungkin. Jadi kita harus tahu prioritas, lagi-lagi kayak gitu. Wah, keren banget ya. Berarti Farzana sebelumnya pernah ikut organisasi ya? Buat organisasi tentunya pernah. Aku kembali lagi di SMK, aku pernah ikut organisasi OSIS.
Dan di OSIS itu, OSIS SMK 2, aku sebagai wakil ketua OSIS 1, yang mana wakil ketua 1 di SMK 2 itu sama halnya dengan wakil ketua umum di SMA Negeri 15 Semarang. Dan juga dari wakil ketua 1 itu, aku tergabung dengan Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang. Nah, di FKO ini aku menjabat sebagai ketua divisi. Dari situ aku juga tergabung dengan Duta Anti Korupsi Jawa Tengah. Oh iya, di SMA Negeri 15 Semarang ini itu kan sudah mendeklarasikan diri sebagai sekolah anti korupsi. Pada bulan Mei 2022 lalu ada dari pemerintah Jawa Tengah dan dinas itu ngadain yang namanya Duta Anti Korupsi Jawa Tengah. Di struktur organisasi aku sendiri menjabat sebagai wakil ketua, dan aku itu adalah ikon pengukuhan dan penyematan PIN di Duta Anti Korupsi Jawa Tengah sebagai delegasi SMK. Kalian bisa cek di Google dengan keyword Duta Anti Korupsi Jawa Tengah, dan kalian bisa lihat fotoku, kalian juga bisa baca wawancaraku di berita tersebut. Dan juga balik lagi, aku ikut organisasi di kepanitiaan sih. Di kepanitiaan, aku di Festival Pelajar Nusantara, aku sebagai ketua panitia. Wah, jadi Farzana ini benar-benar sibuk dan keren banget ya teman-teman. Nah, alasan kamu mau jadi ketua OSIS itu apa sih? Oke, alasan aku jadi ketua OSIS. Sebenarnya ini win-win solution sih. Aku punya mimpi. Kalian tahu kan ada yang institut, universitas yang mana bisa masuk universitas institut tersebut itu dengan cara dari ketua OSIS. Nah, selain itu aku juga pengen bergabung dengan Forum OSIS Jawa Tengah, Forum OSIS Nasional, yang mana syaratnya itu harus jadi ketua OSIS terbaik di Jawa Tengah ataupun nasional. Nah, yang mana kalau jadi terbaik itu kan kita harus punya program kerja atau kinerja kita di OSIS sekolah kita itu terbaik lah di nasional. Yang mana ini tentunya win-win solution. Aku kasih kamu ke sekolah yang terbaik, dan sekolah bisa kasih aku untuk punya kesempatan bergabung dengan Forum OSIS Jawa Tengah atau bahkan Forum OSIS Nasional gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Perasaan Rara ada di tahap ini tuh gimana sih? Oke. Pasti senang banget gak ya? Oke, jadi perasaanku di tahap ini senang sih, tentunya senang banget. Tapi pasti ada suka dukanya dong. Iya, benar. Jujur waktu di sini itu pusing banget. Aku mikir, aduh visi misinya bikin video, terus habis itu kampanye, dan kalau misalnya aku udah mikir ke depan, itu rasanya mikir deadline tuh, aduh besok bikin video belum selesai, besok ternyata ada podcast, rasanya tuh udah pusing duluan. Pusing banget. Dan apalagi itu kayak gitu kan harus ada materi-materi yang dihafalin, dikuasai, dan itu cukup bikin aku kayak malas banget gitu. Tapi ya udah sih, nggak apa-apa, ya udah enjoy aja. Berarti kita harus buat semua enjoy ya guys. Nah, kalau misal nih Rara udah masuk OSIS, kalau teman-teman males ikut kegiatan OSIS, kamu bakal gimana sih? Oke, jadi kalau misalnya males buat ikut kegiatan OSIS, aku bakal gimana? Oke, jadi aku udah pernah menghadapi kayak gini, dan itu udah sering banget. Apalagi kalau misalnya kita ada event, udah ada mau event, udah dibagi nih kepanitiaannya, tapi itu masih ada aja yang nggak bisa ikut berkontribusi membantu. Nah, kalau aku tentunya bakal fokus sama eventku. Karena apa? Karena kalau misalnya kita udah ngurusin orang itu yang ya istilahnya kayak bujuk-bujuk, ayo dong, aku butuh bantuan kamu banget, aduh nggak bakal selesai. Kenapa? Ya udah, kalau misalnya kamu fokus sama event, ya udah fokus aja. Dia nggak bisa ikut, tinggal dulu aja. Kenapa? Kalau misalnya kita fokus sama orang itu, ya udah kayak apa yang tadi bilang, nggak bakal selesai. Dan juga selama kita masih bisa nge-backup, ya udah di backup, kita sendiri yang nge-backup. Baru setelah event kegiatan itu selesai, baru kita evaluasi. Kamu nggak bisa ikut gini, kamu mau langsung ambil langkah tegas saja. Kamu masih mau nggak? Kamu masih mau di kepanitiaan, masih mau bergabung dengan OSIS nggak? Kalau nggak, aku dengan pintu lebar, pintu terbuka, aku mempersilahkan kamu untuk nggak bergabung lagi. Gitu. Dengan yang pengalamanku sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi itu tanggapan Farzana ya guys. Nah, skill Rara yang mau diambil di OSIS ini tuh apa? Oke, skill aku yang pengen aku ambil untuk di OSIS ini adalah punya jadi kalau misalnya di OSIS ini kan kita harus punya banyak relasi ya. Dan bisa menjalin relasi dengan banyak orang itu nggak cuma kita bisa public speaking, kita harus punya
kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kan nggak mungkin kita kalau public speaking itu pasti kita punya tujuan yang jelas kan. Kita tuh mau ngomong apa ke teman-teman itu pasti ada tujuan yang jelas. Sedangkan kalau kita komunikasi ya kayak kita basa-basi, kita kan juga harus punya apa ya? Kita tuh bingung mau ngomong apa gitu. Kalau misalnya kita tuh nggak punya tujuan. Dan itu yang menurutku aku pengen banget kuasai. Aku bisa pinter basa-basi sih sebenarnya. Aku lebih pengen bisa pinter basa-basi, lebih bisa pengen pinter berkomunikasi sama orang. Biar bisa meneweh teman banyak Banyak, ya sih. iya. Nah, ini pertanyaan terakhir lah ya. Kan di sekolah itu kayak menerapkan peraturan-peraturan kan. Nah, pasti tuh OSIS yang jadi panutan siswa-siswi ini. Nah, kalau misal OSIS masih banyak yang melanggar peraturan itu tuh kamu bakal gimana sih? Oke, apa yang bakal aku lakuin kalau misalnya OSISku sendiri kayak gitu? Iya. Tentunya aku bakal ambil langkah tegas. Jadi kayak pengalamanku sebelumnya di sekolahku sebelumnya itu ada yang namanya GDN, Gerakan Disiplin Nasional, yang mana GDN ini disupport sama guru-guru. Dan jadi gini, siap mau masuk sekolah itu perlengkapan dicek. Kalau misalnya nggak lengkap nih perlengkapannya, itu pasti bakal kena sanksi. Dan sanksinya itu saat itu juga. Dan mau nggak mau, kalau misalnya ada anggota OSIS yang nggak lengkap, tentunya harus dikasih apa ya, punishment, sanksi yang lebih berat. Kalau dulu itu kalau misalnya ada yang nggak lengkap, punishmentnya harus jaga GDN sebulan. Yang mana kalau jaga GDN itu kan harus berangkat pagi, jam 6 itu udah harus sampai sekolah, dan itu harus dilaksanain sebulan buat anggota OSIS yang melanggar. Wah, jadi peraturannya seperti itu ya. Nah, sekian bincang-bincang dari kita. Makasih. Makasih. Bentar. Jangan lupa pilih nomor 3 ya. Jangan lupa pilih nomor 3. Dia menikmati musik rock, bergerak, kita damaikan bentrok. Wih, keren banget. Dadah. Dadah. Makasih.